Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, yaitu podcast Hidayatul Hasanah. Ya, di sini kita sedang bersama seorang santri yang begitu pengalamannya melebihi daripada yang lain. Beliau sudah hadir di tempat ini. Ya, ingin sedikit tahu pembahasan dan pengalaman beliau di pesantren-pesantren yang sudah beliau jalankan. Ya, sekarang mungkin kita perkenalkan ninah beliau. Kampung Bahagia, Desa Bonisari, Kecamatan Paku Haji. Ya, mungkin itu saja. Ya, sudah mungkin kawan tahu ya. Sekarang beliau ini yang bernama Oista, yang berasal dari Kampung Bahagia. Mungkin sekarang saya ingin bertanya kepada beliau, dan beliau ini mungkin adalah sosok santri yang begitu pengalamannya lebih daripada yang lain. Enggak, Bang, biasa aja, Bang. Ya, gimana nih, Bung? Pengalaman ente di pesantren, awal mula pesantren itu pada tahun berapa dan tanggal berapa? Iya, kira-kira awal saya mondok itu sekitar saya kelas 4 SD kayaknya. Iya. 4 SD. Iya. Masya Allah. Awal saya mondok itu kelas 4 SD sekitar tahun 2010-an lah. Iya, tahun 2010 ya. Awal mulai itu saya mondok di sini yang Anda tempatin di Pondok Pesantren Hidayatul Hasanah. Iya. Dulu itu pondokan ini begitu ramainya dan begitu meriahnya lah ketika zaman-zamannya saya awal mula masuk sini. Dan mungkin sekarang keadaannya sudah berbeda kali ya, Bung ya? Iya, benar. Ketika saya datang lagi untuk bersilaturahmi dengan guru kita, Abah, saya melihat bahwa pesantren yang pernah saya mengaji di sini atau mondok di sini sangat jauh sekali berbedanya. Sekarang dari segi bangunannya, dari segi anak-anaknya, angkatan saya ini udah pada nggak ada, pada kemana ini. Waktu tahun berapa, Bung, kira-kira pesantren ini dibangun? Kira-kira kalau saya dulu ya bersama Ustadz Kodim itu atau para alumni, ketika saya ada acara reuni itu saya bertanya-tanya kepada beliau, pada Abah, ternyata Pondok Pesantren Hidayatul Hasanah itu dibangun tahun 1994. 1994. Iya, benar. Berarti 1994. sekarang sudah berumur 25 tahun ya, Bung ya? 25 tahun. Ini tahun 2021. Ya, benar. Sudah berumur 25 tahun. 25 tahun ya, Bung. Ya. Dan seterusnya, Bung, waktu itu di sini hampir berapa tahun tuh? Saya itu cukup lama di sini. Iya, sekitar tahun 2018 saya baru hijrah ke pondok yang lain. Nah, di sini itu Bung mendapatkan apa saja tuh, Bung, di bidang materi pengajian itu selama begitu lamanya? Di bidang materi, jujur, kalau soal belajar itu saya sangat belet sekali. Iya, saya ini sangat belet sekali sehingga saya tidak mendapatkan ilmu yang sesuai diinginkan oleh guru kita. Saya itu hanya mengejar itulah surat-suratan sama cewek waktu zamannya saya, ya ketahuan sama guru kita. Berarti dulu banyak kali, Bung, perempuan-perempuan yang ada di sini gitu. Iya benar. Waktu zamannya saya itu sekitaran 50 di atas lah santrinya. Iya. Itu udah pernah dicobain belum satu-satu? Aduh, kan karena kita ini pondok pesantren jadi santriwati dan santriwannya ini berpisah. Jadi saya pun hanya bisa mengirim surat, tidak bisa menitip bertatap muka. Jangankan tuh bertatap muka, menitip surat pun sudah tak boleh. Kayaknya seperti itu, Bung. Iya, zamannya saya itu. Waktu dulu itu menitipkan surat itu kepada siapa tuh, Bung? Jadi begini kalau nggak salah ya, waktu tahun 2014. 2014. Iya, ada santriwati incaran saya tuh. Pertama kali saya melihat dia,
kayaknya waktu ziarah ke Wali Songo. Iya. Kira-kira siapa tuh Bung namanya Bung? Kalau Ya, boleh tahu. tet. Iya. Oh, Soalnya inilah namanya itu sangat apa tuh? berbobot. Oh, Iya. berarti selain Bung mungkin ada inceran lain selain dia Bung. Oh, banyak. Oh, banyak. Ya. Bahkan Nah, apa berbalik yang tadi setelah Bung di sini lalu Bung pindah ke tempat yang lain, kemana tuh Bung larinya? dulu saya itu ketika lulus dari sini ke Bogor. Nah, dan ketika saya mondok dari sini dan saya hijrah untuk menuntut ilmu yang lebih dalam, yaitu di Bogor, mendapatkan yang benar-benar berbeda daripada di pondok ini. Jadi selain di Bogor itu masih adakah keinginan atau cita-cita yang lain untuk pindah kemana gitu Bung? Niatnya mas saya pengen ke timur. Oh, timur. Iya. Oh, Saya ini sedang mengejar target 15 juz. 15 juta. Iya, untuk persyaratan ke timur. Oh. Jadi saya tiap malam mengulang-ulang kembali yang telah saya hafal untuk ke Kairo. Tapi yang sudah Bung hafal itu berapa juz Bung kira-kira? Lumayan lah. Saya itu bulan November kemarin sudah Al-Baqarah. Al-Baqarah Bung. Iya, Al-Baqarah. Allah. Nah, selanjutnya setelah di Kairo nanti Bung apakah punya cita-cita untuk berumah tangga atau bahasa untuk membangun Tidak, persaudaraan atau tidak. gimana? Setelah di Kairo saya ingin melanjutkan S2 saya Kemana tuh Bung? ke Prancis. Perancis. Iya. Karena di sana saya ingin bertemu dengan Karim Benzema. Facebook gitu ya. Iya. Karena Karena beliau itu salah satu pemain bola Wahabi, pemain bola yang muslim yang hebat berbobot Real Madrid. Jadi saya ingin bertemu dengan Karim Benzema di sana. bukan maaf ya Bung ya, bukan Iya. berarti bahasanya Bung itu menuntut ilmu itu bahasanya sampai ke Perancis sana itu hanya untuk seperti itu gitu Bung. Tidak. Tidak ingin menemui seorang Habib atau ulama-ulama besar yang ada di sana. Mungkin kalau saya sudah ke Perancis sono, mungkin barulah terlihat ulama-ulama di Perancis sono. Jadi tujuan pertama saya itu ingin mengembangkan speak saya ini. Setelah Bung nanti bertemu dengan siapa tadi Bung yang fans Bung itu? Karim Benzema. Karim Benzema itu. Iya. Bung itu mau apa Bung kira-kira? Oh, mungkin saya akan ingin meminta tanda tangannya Oh. dan untuk menjegling bola depan saya. Kalau untuk meminta uang gimana tuh? Nggak mungkin kan ya Bung ya? Enggak lah. Oke guys, Oke. mungkin